Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuweruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Fridi Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 23 Juni 2022. Kita merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dan ayat 80. Kita diingatkan bahwa apa yang sudah direncanakan Tuhan selalu terpenuhi. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kasih-Mu. Pada pesta kelahiran Yohanes Pembaptis kami mohon, sadarkanlah kami bahwa apa yang sudah Engkau rencanakan atas hidup kami selalu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, semoga kami selalu pasrah kepada kehendak-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah rencana Tuhan selalu terpenuhi. Hari ini kita merayakan pesta kelahiran Yohanes Pembaptis. Kelahirannya sungguh di luar perhitungan manusia. Mereka yang menyaksikan kelahirannya pada bertanya, menjadi apakah anak ini nanti? Pertanyaan ini sesungguhnya keluar dari keheranan mereka. Mengapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, Yohanes lahir dari seorang ibu yang sudah lanjut usianya. Secara biologis, seorang wanita tua tidak mungkin bisa mengandung lagi. Zakaria sendiri sempat pertanyakan hal itu kepada malaikat, katanya, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua
dan istriku sudah lanjut umurnya. Zakaria tidak tahu bahwa Tuhan sesungguhnya sudah punya rencana atas Yohanes yang akan dilahirkan oleh Elisabet. Yang kedua, sejak Zakaria mendapat kabar gembira bahwa Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, pada saat itu juga Zakaria menjadi bisu. Mengapa Zakaria bisu? Apa hubungan antara anak yang akan dilahirkan dengan kebisuan Zakaria? Pasti ada maksud tertentu. Tetangga dan keluarga dekat Zakaria pun pada heran. Menjadi apakah anak ini nanti? Yang ketiga, sewaktu penyunatan dan memberi nama kepada bayi yang baru dilahirkan, namanya tidak mengikuti nama bapaknya, tetapi sama sekali nama baru, yaitu Yohanes. Dan yang paling mengherankan lagi adalah bahwa pada saat Zakaria membaca apa yang ditulisnya, namanya adalah Yohanes. Pada saat yang sama terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Semuanya hadir terheran-heran. Mengapa diberi nama yang sama sekali lain dari nama bapaknya? Ada apa di balik nama itu? Keheranan mereka pun menjadi-jadi sewaktu mulut Zakaria terbuka dan lidahnya terlepas sewaktu ia membaca tulisan yang ditulisnya. Namanya adalah Yohanes. Mereka yang hadir pada bingung. Sebagai ekspresi kebingungan mereka berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan menjadi apakah anak itu ini nanti terjawab dalam perjalanan waktu. Yohanes menjadi seorang nabi besar. Hal itu dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Injil Matius bab 11 ayat 11. Yesus berkata, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah ada seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dia adalah nabi terakhir yang menyiapkan jalan bagi Mesias. Dialah yang menyiapkan jalan bagi Kristus, yang mengajak banyak orang untuk bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Walaupun Yohanes Pembaptis besar di hadapan Allah, tetapi ia selalu merendahkan dirinya. Ia memperkenalkan Yesus Kristus kepada muridnya dan dengan sopan dan tulus berkata, ia, Yesus Kristus, harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yohanes sudah direncanakan Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi Yesus. Kehadiran Yohanes adalah pemenuhan rencana Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita semua dilahirkan ke dunia ini dengan satu tujuan dan maksud tertentu. Tuhan punya rencana atas kita masing-masing. Mungkin di saat kita kecil, orang tua atau kenalan kita juga sudah mengungkapkan pertanyaan yang sama. Jadi apakah anak ini nanti? Profesi yang sedang kita jalankan sekarang mungkin saja itu adalah jawaban dari pertanyaan mereka di masa kecil kita. Jadi apakah anak ini nanti? Kalau profesi yang kita miliki sekarang adalah jawaban dari pertanyaan mereka, maka ikutlah contoh hidup yang sudah ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu selalu rendah hati dan fokus pada maksud dan tujuan keberadaan kita di dunia ini. Fokuslah selalu pada Dia, yaitu Tuhan sendiri yang sudah merencanakan mengapa kita ada di dunia ini. Ikutilah kehendak-Nya, tetapi bukan mengikuti kehendak kita sendiri. Mengikuti kehendak Tuhan berarti kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi kalau kita selalu mengutamakan kehendak kita sendiri,
Itu berarti keberadaan kita di dunia ini sudah tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kita sudah menyimpang dari rencana Tuhan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, fokuslah selalu pada kehendak dan rencana Tuhan. Dia menciptakan kita dengan maksud dan tujuan yang sangat mulia, yaitu berguna bagi Tuhan dan sesama. Kita berdoa semoga Tuhan selalu membuka mata hati kita dan menggerakkan telinga hati kita untuk mendengar suaranya dan mengikuti kehendaknya. Kita mohon Santo Yohanes Pembaptis dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.